Halo semua, jumpa lagi bersama saya dalam channel Biologi Semanpan. Tentunya kita akan membahas materi-materi ilmu biologi. Di sekitar kita dapat kita lihat banyak sekali jenis-jenis organisme yang beraneka ragam, seperti hewan-hewan berikut ini. Pada pertemuan kali ini, saya akan bahas materi tentang keanekaragaman hayati dan submateri tentang tingkat keanekaragaman hayati. Kompetensi dasar yang akan dicapai adalah menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Keanekaragaman makhluk hidup dan ekosistemnya dapat membentuk keanekaragaman hayati. Keanekaragaman dapat terjadi pada berbagai tingkat kehidupan, mulai dari organisme bersel satu sampai organisme bersel banyak, dari spesies atau jenis sampai ekosistem. Keanekaragaman hayati terbagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama, keanekaragaman tingkat gen, yang kedua, keanekaragaman tingkat spesies atau jenis, dan yang ketiga, keanekaragaman tingkat ekosistem. Gen merupakan materi genetik dalam sel yang mengendalikan sifat organisme. Gen pada makhluk hidup beraneka ragam sehingga menyebabkan variasi antar individu sejenis. Variasi gen menyebabkan terjadinya variasi organisme sejenis. Susunan gen organisme sejenis dapat berbeda-beda. Contoh kucing. Ada kucing kampung, kucing Persia, dan kucing Anggora. Ada kucing yang berwarna putih, orange, dan hitam. Hal ini terjadi karena susunan gen yang berbeda antara kucing yang satu dengan kucing yang lainnya. Variasi pada kucing terjadi karena variasi gen pada kucing tersebut. Contoh berikutnya adalah mangga. Ada mangga biasa, mangga golek, mangga udang, dan mangga alpukat. Variasi pada jenis mangga tersebut terjadi karena variasi gen atau perbedaan susunan gen pada mangga-mangga tersebut. Keanekaragaman hayati antar spesies atau tingkat jenis mudah diamati karena perbedaan yang mencolok. Contoh, variasi antara harimau, singa, dan kucing. Ketiga spesies atau jenis tersebut termasuk dalam satu kelompok kucing besar, sehingga terlihat mirip. Namun, antara harimau, singa, dan kucing terdapat perbedaan fisik, tingkah laku, dan habitat. Contoh berikutnya adalah variasi antara kacang panjang, kacang hijau, kacang tanah, dan kacang kapri. Keempat spesies atau jenis tanaman tersebut termasuk dalam satu kelompok kacang-kacangan. Namun di antara kacang panjang, kacang hijau, kacang tanah, dan kacang kapri terdapat perbedaan bentuk daun, ukuran biji, bentuk biji, dan juga rasanya ketika dimakan. Di dalam ekosistem terjadi interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya untuk berlangsung kehidupan organisme tersebut. Setiap ekosistem punya jenis organisme dan faktor lingkungan yang berbeda-beda. Inilah yang menyebabkan terjadi perbedaan antara ekosistem yang satu dengan ekosistem lainnya. Contoh, ekosistem padang rumput. Pada ekosistem padang rumput yang dominan adalah rumput dan juga ada hewan-hewan herbivora. Pada ekosistem padang pasir yang dominan adalah kaktus dan hewan yang mampu bertahan pada habitat kering seperti unta. Contoh ekosistem berikutnya adalah ekosistem mangrove. Pada ekosistem mangrove terdapat pohon bakau, kerang, bangau, dan juga kepiting. Perbedaan-perbedaan organisme atau variasi organisme dalam suatu ekosistem menyebabkan terjadinya keanekaragaman tingkat ekosistem.